Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Esra Sinu Haji, guru bidang studi pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 1 Kuala Cinako, Kabupaten Inpu, Provinsi Riau. Sekaligus mahasiswa PPG BAT 3 dengan nomor induk siswa 2025492121. Pendidikan Agama Kristen LPTK IAKN Karutu. Pada hari ini saya akan praktek pembelajaran UIN Kinerja yang diambil dalam kelas 9 dengan materi bertahan menghadapi godaan, senantiasa berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ini diambil dalam ayat firman Amsal 1 ayat 7. Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Apakah kita sudah sehat? Sehat, Bu. Apakah kita semua sudah rapi? Sudah, Bu. Dicek semua ada di sekitarnya. Apakah sudah bersih? Karena kebersihan itu adalah sebenarnya dari Baik, Ibu, sebelum kita belajar, Ibu mau absen terlebih dahulu. Keila, Olivia, Christine, Meliana, Rizka, Kezia, Erwin, Juni, Novel, Kapin, Kartigo, Edo, Tri Putri, Naidia, Joel, Dina. Bu, nama saya bukan, Bu. Oh, sudah. Berarti kita semua hadir. Hadir, Bu. Adakah yang tidak sekolah? Tidak. Ada. Ya. Sebelum Ibu mulai materi kita bernyanyi terlebih dahulu. Ya, kita bernyanyi betapa hatiku berterima kasih. Ya, 1, 2, 3. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sebelum kita mulai pelajaran kita minta satu teman kita untuk pimpin kita di dalam doa.
Hanya di dalam nama kami Amin. Apa pelajaran kita minggu yang lalu? Apa pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, semuanya sudah menghafal ya, bahwa kita tahu kemarin bukti penciptaan Allah terhadap umatnya. Ya, sekarang mau ibu lanjutkan. Kita lanjut kembali pelajaran kita dengan materinya Allah dan firman-Nya menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan untuk menghadapi godaan ya. Nah, ibu mau kita menyimak satu video. Dengan video tersebut kita dapat mengerti apa-apa aja sih godaan tersebut. Ya, kita lihat videonya. Seiring perkembangan zaman, penggunaan gadget pegawai seperti smartphone, tablet, konsol game, dan lain sebagainya seolah menjadi hal yang lumrah yang bisa digunakan setiap hari. Bahkan penggunaan gawai juga semakin intensif saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Mulai dari mencari informasi di internet, belajar dari berinteraksi melalui aplikasi chat, hingga sebagai sarana hiburan. Meski banyak membantu aktivitas manusia, dampak negatif penggunaan gawai juga masih menjadi perdebatan. Khususnya ketika gawai menjadi alat yang digunakan oleh anak-anak usia dini hingga remaja. Bermain. Udah aneh ya, melihat anak-anak sekolah zaman sekarang ini sibuk sama HP sendiri, baik main game, nonton video, dan bahkan anak-anak usia ini juga udah ada yang bergantung sama gadget. Padahal mereka lagi jadi internet lah yang banyak fasilitas lainnya. Nah, ini masih jadi perdebatan nih di antara kalangan orang tua tentang sebenarnya penggunaan gadget itu adalah hal positif atau justru hal negatif. Tapi di balik itu semua, yang paling penting adalah gimana caranya bagi orang tua untuk bisa mengurangi dampak negatif dari penggunaan gadget oleh anak-anak, terutama mendidik mereka di era digital tadi. Seperti sekarang. Setuju ya kalau untuk anak-anak pegang gadget, apalagi untuk menghibur anak-anak kecil gitu. Kalau ada juga sisi positifnya sih kalau buat gadget tuh untuk belajar. Iya, masih kita pinjemin gitu kan. Karena memang sebenarnya ya nggak butuh sih gitu kan. Kita lihat situasi dan kondisi sebenarnya. Maksimal sebenarnya itu 2 jam. Maksimal 2 jam. Minimalnya kita lihat kondisi sebenarnya gitu. Tapi kadang-kadang kalau di waktu dia libur, otomatis seringnya kenyataan itu pasti lewat dari yang kita tentukan. Dari ragam pandangan terkait baik buruknya penggunaan gawai pada anak-anak, orang tua sebagai orang terdekat harus bisa mengenali terlebih dahulu tentang kebutuhan dan pola penggunaan gawai pada anak sesuai dengan rentang usianya. Disampaikan oleh psikolog klinis untuk anak dan keluarga Roslina Ferawi bahwa penggunaan gawai memiliki dampak baik jika dalam pendampingan dan pendisiplinan orang tua, namun juga bisa berdampak buruk jika berlebihan secara durasi dan tanpa pengawasan dalam penggunaannya. Ya, mereka memang terlahir di digital era gitu, anak-anak dengan ya apa ini orang tuanya tadi sudah orang milenial gitu kan. Kalau sudah bersentuhan dengan digital, ya, gadget, digital teknologi, bahkan dari usia prasekolah, apalagi anak justru punya pemahaman dan wawasan pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan teman-teman saya. Agar seminggu saja lebih luas dan seminggu saja dampaknya apa? Dampaknya anak semakin agresif, anak semakin sukar berkonsentrasi, anak juga berisiko untuk kemampuan sosial yang berkembang, terisolir dari pergaulan sehari-hari, ada banyak dampak negatif kalau kita penggunaannya berlebihan. Kalau enggak, masih bisa kita kelola, anak justru memperoleh benefit atau keuntungan yang besar loh. Ferawi menambahkan dari data yang dirilis oleh Badan Kesehatan Dunia WHO dan juga Ikatan Dokter Anak Amerika AAP, usia awal anak-anak mulai dikenalkan dengan penggunaan gawai adalah saat memasuki usia 2
melihat video ini bersama-sama tidak? Nah, Ibu mau tanya sekarang, apa itu contoh godaan dari duniawi? Ya, bagus. Bermain handphone yang berlebihan, sama seperti yang ditunjukkan video tadi. Kalau dia sudah berlebihan, itu akan membuat anak itu menjadi arogan. Anak itu susah diatur karena sudah lebih banyak main handphone daripada untuk belajar. Pikirannya sudah capek. Ya, benar sekali itu jawaban dari teman kita. Apalagi contohnya? Ya, betul. Merokok juga itu dapat juga dari handphone. Ya, bahkan anak SD sekalipun sudah tahu yang namanya rokok. Berkelahi itu semua dari kita lihat dari handphone. Anak diajari. Oke saja kita punya handphone. Akan tetapi kita mengerti waktu, tempat di mana kita bermain handphone. Ya, di sini kita mau bahas pelajaran kita. Ibu mau jelaskan, ya, tujuan pembelajaran kita. Di sini kita diajari yang pertama, anak-anak remaja Kristen mengerti, ya, mampu berbuat sesuai yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kalau iya katakan ya pada kebenaran, kalau tidak kita berani menolak yang namanya kejahatan. Bisa? Paham mana Ibu? Ya, karena kita nampak sekarang ini teknologi semakin canggih. Anak-anak sekarang semuanya mengerti yang namanya ya curi, rokok, itu semua ditiru dari gaya yang ada di dalam handphone. Bahkan sekarang anak-anak susah diatur orang tuanya, ya, susah dimengerti orang tuanya. Itu semua pengaruh dari handphone. Karena handphone ini atau gadget ini pengaruhnya sangat besar sekali. Dapat mempengaruhi banyak remaja Kristen yang menimbulkan yang namanya kejahatan. Ya, sekarang Ibu mau, ya, yang tadi maju ke depan, ya, yang tadi anak Ibu tadi maju ke depan, ya, silakan ke depan. Coba dulu, tadi jawabannya silakan ke depan, ya, yang laki-laki dulu bisa. Ayo, Ibu mau gimana sih kesimpulannya menurut Anda tadi? Anak Ibu bilang merokok bisa merusak badan. Contohnya kalau kita sedang berlari, napas jadi sesak. ya, napas kita menjadi sesak. Bagus. Ya, yang lain apalagi nak? Yang lain membuat pikiran tidak fokus. Ya, pikiran kita jadi kepikiran kenikmatan untuk merokok. Bagus. Yang silakan duduk. Yang tadi anak Ibu. Tadi katanya banyak nonton handphone. Nah, apa dia penyebabnya? Karena jadi kesukaan dengan HP, tidak fokus dengan mata pelajarannya. Ya, itu dia yang di video tadi. Susah diatur oleh orang tua. Oke, terima kasih. Itulah yang kita dapatkan. Ya, kita sudah mengerti, sudah dijelaskan dan disimpulkan sama teman kita. Jadi, anak-anak Ibu paham semuanya? Terlalu banyak menggunakan handphone itu tidak baik. Ya, karena di sisi positifnya handphone juga bisa membantu. Tapi di sisi negatifnya, waktu
waktu atau penggunaan yang handphone yang berlebihan membuat pikiran kita tidak fokus. Sekarang ibu mau bentuk menjadi 4 kelompok. Ayo, ibu mau 4 kelompok, langsung kita ambil tempat. Itu udah disediakan lembar kerjanya ya. Di sini nanti ini kelompok 1 sesuai ya. Di sini jawabannya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 jawabannya di sini. Kelompok 3 kita sampai 4 kelompok. Ayo buat kelompoknya masing-masing. Buat berimpun. Yuk, berdekatan dengan kelompoknya masing-masing. Lima orang. Siapa pun bisa. Yang berjalan aja, yang selesai. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ya. Kelompok 3 ini yang 5 orang, kelompok 4 itu ya. Ini aja. Ada 2 ya. Ibu mau dijawab masing-masing menurut kelompoknya. Kalau kelompok 1 berarti jawabannya di sini. Kalau kelompok 2 jawabannya di sini ya. Setuju nggak kamu? Pertanyaannya tinggal dijawab ke situ ya. Apakah Anda setuju anak terlalu banyak main handphone? Jawab di situ dan buat alasannya. Menurut kelompoknya masing-masing ya. Semuanya menjawab karena kertas sudah disediakan. Semuanya dijawab di kertasnya masing-masing menurut apa yang kamu ketahui, menurut pendapatmu ya. Kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apakah kamu setuju bila anak berlebihan main handphone? Buat jawabannya. Kalau memang ya, kalau tidak, buat alasannya.
mengerti? Anak-anak ibu sudah mengerti. Nah, ini dia. Nah, tunjukkan sama kawannya. Berarti anak-anak ibu sudah mengerti. Mengapa kita tidak perlu banyak main handphone? Oke, tunjukkan sama kawannya. Nilainya sangat bagus. Oke, ya silakan duduk. Ya, sekarang kita mau akhiri pelajaran kita. Jadi mau ibu tanya kesimpulannya. Anak-anak refleksinya, anak-anak harus mampu, ya, mampu menerapkan yang namanya bisa mengatur waktu, ya. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Anak ibu mampu, ya, mengatakan tidak bagi yang salah. Kalau memang handphone membuatmu jadi tidak mengatur waktu, anak-anak ibu mampu, ya, mengatur waktu sebaik mungkin. Oke, itulah refleksi dari pelajaran kita. Ibu mau minggu depan kita masuk ke pelajaran yang lainnya, kita mengerti bahwa kita ini harus bisa menggunakan yang namanya handphone sesuai dengan firman Tuhan. Jangan berlebihan yang membuat efek sampingnya menjadi negatif. Oke? Sebelum kita selesai pelajaran kita tutup di dalam doa. Ya, kita berdoa semua. Ambil sikap berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu. Tiada kekuatan kami Tuhan, tiada kekuatan kami, tapi kami telah belajar bagaimana kami mengerti supaya kami taat akan kehendak Tuhan, supaya kami mendahulukan Engkau Tuhan, supaya kami mengerti anak-anak murid saya dengan mengerti Tuhan. Mereka adalah Tuhan remaja-remaja yang Kau dapat pakai luar biasa Tuhan. Mereka dapat diajari oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelajaran yang kami terima pada hari ini sangat indah Bapa. Mengajari kami supaya kami dapat mengatur waktu kami mana yang baik, mana yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, semoga kami bisa dari tempat, boleh lindungi kami, pertemuan kami berjumpa dengan orang tua kami dengan penuh sukacita. Boleh lindungi kami Tuhan dalam perjalanan. Hanya ini dan doa dan permohonan kami doa di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.